Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo buddhaya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang materi kami yaitu tentang metode transportasi. Untuk memenuhi nilai kami yaitu mata kuliah riset operasional. Sebelum masuk ke topik pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, nama saya Anastasia, dan rekan saya. Halo, nama saya Nova Amelia. Baik, sebelum itu kita akan membahas topik-topik pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada Northwest Corner, yang kedua ada Viscose, yang ketiga ada Vogel Approximation Method, dan yang keempat ada Stepping Stone. Sebelum masuk ke 4 inti pembahasan itu, kita akan membahas tentang metode transportasi itu sendiri. Apa sih metode transformasi itu? Metode transformasi adalah suatu metode yang digunakan untuk memilih jalur pengiriman atau distribusi sejumlah barang atau produk yang sama dari lokasi sumber barang atau supply menuju lokasi kemana barang tersebut akan dikirimkan atau demand dengan biaya sekecil mungkin atau minimum cost. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Northwest Corner atau NWS. NWS atau Northwest Corner merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas, sel matriks, yaitu baris sama dengan 1, kolom sama dengan 1. Menurut metode NWC, harus memperoleh alokasi terlebih dahulu, karena terletak paling kiri atas. Selanjutnya, ada prosedur NWC. Yang pertama itu ada tampilkan persoalan ke dalam metrik. Yang kedua, periksa apakah jumlah QS sama dengan jumlah QD. Terus selanjutnya, selalu memulai pengisian yang pertama kali pada jalur yang berada pada pojok kiri atas. Pengisian atau pengalokasian barang pada jalur ini harus berpedoman pada kapasitas yang ada dan jumlah permintaan yang harus dipenuhi. Yaitu selanjutnya, lakukan gerakan zigzag dari pojok kiri atas ke arah kanan bawah sampai semua barang yang diproduksi habis terdistribusi dan memenuhi semua permintaan yang ada. Yang terakhir, hitung total biaya yang diperoleh. Oke, Bu. Nah, selanjutnya, ada list cost. List cost adalah prinsipnya adalah pemberian prioritas pengalokasian pada tempat yang mempunyai satuan ongkos terkecil. Jika ongkos terkecilnya lebih dari 1, pilih secara sembarang silang baris atau kolom yang dipenuhi. Seperti metode sudut barat laut, jika baik kolom maupun baris dipenuhi secara berbarengan, hanya satu yang disilang. Ulangi cara di atas sampai semua baris dan kolom tersilang. Dari contoh soal metode sudut barat laut, bagaimana jika diselesaikan dengan metode biaya terkecil. List cost juga ada prosedurnya, yaitu yang pertama, tampilkan persoalan ke dalam matriks, terus yang kedua, periksa apakah jumlah QS sama dengan jumlah QD, terus yang ketiga itu, prioritaskan pengisian jalur-jalur yang mempunyai biaya paling murah, yang keempat, hitung total biaya yang diperoleh. Selanjutnya ada Vogel Approximation Method atau FAM. Metode FAM merupakan pengembangan dari metode-metode sebelumnya atau SS dan MODI. Perbedaannya terletak pada kemudahan, kecepatan, dan ketepatan perhitungan. Metode ini memberikan pemecahan awal yang lebih baik daripada metode sudut barat laut dan metode least cost corner karena hasilnya mendekati optimum.
prosedur FAM itu, pertama itu tampilkan persoalan, periksa apakah QS, jumlah QS dan QD itu sama dengan, terus habis itu yang selanjutnya hitung selisih dari dua biaya paling kecil dan terkecil setelah biaya tersebut di antara beberapa biaya yang ada, baik sebaris atau sekelompok. Selanjutnya, pilih selisih terbesar dari langkah ketiga, lalu pilih kotak yang bernilai ongkos terkecil yang sejajar dengan nilai selisih terbesar yang dipilih. Yang terakhir, hitung total biaya yang diperoleh. Selanjutnya yang terakhir itu ada metode stepping stone. Metode stepping stone adalah metode yang digunakan dalam merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi produksi yang optimal menggunakan cara trial and error atau coba-coba. Ya, selanjutnya di sini ada contoh soal. Soalnya yaitu sebuah perusahaan mempunyai 3 buah pabrik yang memproduksi boneka Barbie, masing-masing berlokasi di kota E, X, dan O. Dengan kapasitas produksi per tahun masing-masing, pabrik adalah pabrik E itu memproduksi 90 unit, pabrik X 60 unit, pabrik O 50 unit, dan total produksinya yaitu 200 unit. Nah, perusahaan ini mendapatkan pesanan dari 3 buah instansi atau perkantoran yang berlokasi di kota N, C, dan T, di mana masing-masing memerlukan yang pertama instansi N 50 unit, instansi C 110 unit, dan instansi T itu 40 unit. Jadi total permintaannya yaitu 200 unit. Dari hasil analisis perusahaan diperoleh data mengenai biaya pengiriman per unit boneka Barbie dari masing-masing pabrik ke masing-masing instansi sebagai berikut. Instansi N, pabrik E, skala 9, 8, 15, turun ke bawah 25, 7, 12, 20, 10, dan 5. Kita langsung ke pengerjaan menggunakan metode NWC. Nah, NWC itu tadi menjelaskan bahwasannya kita mengerjakan dari sudut barat daya. Nah, paling barat daya di sini yaitu yang ongkosnya 9. Lalu kita lihat di QD dan QS-nya itu yang paling terkecil adalah 50, maka kita masukkan 50 di ongkos 9. Nah, setelah dimasukkan di ongkos 9, maka kita coret QS-nya yang 90, sisa 40, dan yang 50 menjadi 0. Nah, karena di instansi N ini sudah 0 dan tidak bisa diisi lagi, maka langsung saja kita silang. Nah, selanjutnya yang paling barat daya itu adalah ongkos yang 8. Maka kita akan isi dengan angka yang paling kecil nih dari antara QS-nya 40 atau 110. Karena yang lebih kecil adalah 40, maka kita akan isi 40 di situ. Setelah itu kita coret 40-nya, habis, lalu 0, dan 110-nya kita kurangin 40, jadi sisa 70. Nah, karena di pabrik E sudah habis, sudah 0, maka langsung aja yang ongkos 15 kita coret. Oke, selanjutnya yang paling barat daya lagi yaitu turun ke bawah dari 40, yaitu ongkos 7. Dan kita lihat di QS dan di QD-nya, dari 60 dan 70, paling kecil itu 60, maka kita masukkan 60 di situ. Ya, kita coret 60-nya, sisa 0, 70-nya, sisa 10. Nah, di pabrik X sudah habis, maka akan kita coret juga. Oke. Dan yang paling barat daya lagi nih di ongkos 10. Dan di QD dan QS-nya itu ada sisa 10. Maka 10 dan 50. Maka
paling kecil adalah 10, kita taruh di situ 10. Kita coret 10-nya, sisa 0, dan 50, sisa 40. Oke, kotak terakhir yaitu di ongkos 5, dan di QS dan di QD-nya sama-sama 40, maka kita masukkan 40 di situ. Kita coret 0, coret 0. Oke, maka kita akan melakukan perhitungan nih di kolom yang ongkos yang terisi dengan masing-masing isiannya. Di sini ada 50 dikali 9, 40 dikali 8, 60 dikali 7, 10 dikali 10, dan 40 dikali 5. Ini adalah perhitungannya, yaitu 450 ditambah 320 ditambah 420 ditambah 100 ditambah 200, totalnya yaitu 1490. Kita masuk ke metode selanjutnya, yaitu list cost. List cost itu adalah metode yang menggunakan metode yang memakai ongkos yang paling terkecil diisi terlebih dahulu. Nah, di kasus ini kita lihat ongkos yang paling kecil itu adalah 5. Nah, di 5, maka di sini QD-nya dan QS ada 40 dan 50. Karena lebih kecil adalah 40, maka kita akan masukkan 40 di ongkos 5. Ya, kita coret 40-nya, sisa 0, 50-nya sisa 10. Selanjutnya itu, karena di instansi T sudah 0, sudah tidak bisa terisi lagi, maka langsung saja kita silang di ongkos 12 dan 15. Nah, selanjutnya kita cari lagi ongkos yang terkecil itu ada di ongkos 7. Dan di ongkos 7 di QS dan QD-nya ada 60 dan 110. Karena lebih kecil adalah 60, maka kita akan masukkan 60 di situ. Ya, kita coret 60-nya habis, 110 sisa 50. Nah, karena di pabrik X itu sudah 0, maka ongkos 25 langsung kita coret. Selanjutnya nih, ongkos yang paling kecil selanjutnya setelah 7 yaitu 8. Dan QD dan QS-nya itu kita lihat di sini ada 50 dan 90. Maka kita akan masukkan 50 di ongkos 8. Kita coret 50, sisa 0, 90, sisa 40. Karena di instansi C sudah habis, sudah 0, tidak bisa terisi lagi, maka di ongkos 10 kita silang. Selanjutnya itu di ongkos terkecil ada ongkos 9, dan di antara QD dan QS yang paling kecil yaitu 40, di antara 40 dan 50, maka kita isi 40. Kita coret 40, habis, dan 50, sisa 10. Baik, yang tersisa di sini adalah ongkos 20. Karena di QS dan QD sama-sama 10, maka kita akan isi 10. Kita coret 10, habis, 0. 10 juga habis 0. Nah, maka pembahasan terakhirnya kita jumlahkan 40 dikali 9, 50 dikali 8, 60 dikali 7, 10 kali 20, 40 dikali 5. Seperti ini. Maka 200 ditambah 400, 420 ditambah 200, dan ditambah 200. Hasilnya yaitu 1420. Selanjutnya itu ada metode FAM. Metode FAM itu cara pengerjaannya itu dengan cara dikurang dari jumlah ongkos yang terkecil, terkecil pertama dan terkecil kedua. Itu yang pertama dari yang pabrik E, yang paling terkecil tuh ada 8 sama 9.
Jadi 9 dikurang 8 sama dengan 1. Yang kedua ada pabrik X, yaitu ada 7 dan 12. Yaitu 12 dikurang 7 sama dengan 5. Selanjutnya ada pabrik O, ada 5 dan 10. 10 kurang 5 sama dengan 5. Selanjutnya ada di instansi N, itu ada 20 sama 9 yang paling kecil. Jadi 20 kurang 9 sama dengan 11. Di instansi C ada 7 dan 8. 8 kurang 7 sama dengan 1. Dan di terakhir di instansi T yaitu ada 5 dan 12. 12 kurang 5 sama dengan 7. Selanjutnya, setelah kita kurang semuanya, yang terkecil-terkecil itu, kita pilih selisih yang paling besar. Itu ada di instansi M yang 11. Nah, habis itu kita cari di ongkos yang paling terkecil, yaitu ada di pabrik E yang 9. Habis itu kita pilih KID QS-nya itu yang paling kecil itu 50 KID. Jadi kita taruh 50 di ongkos 9. Terus habis itu kita coret 50-nya jadi 0, 90-nya kita coret jadi 40. Terus karena di instansi N jumlah KID-nya udah 0, jadi kita silang yang pabrik X dan pabrik O. Dan selanjutnya kita cari lagi selisih paling besar itu ada di T. Di instansi T itu adalah 7. Habis itu kita cari ongkos paling terkecilnya itu adalah 5. Berarti kita kerjakan yang di ongkos 5 dulu. Habis itu yang karena jumlah KID-nya itu lebih kecil daripada jumlah QS, jadi kita dari jumlah KID dulu 40, kita taruh 40-nya di ongkos 5. Kita, kita coret, 40-nya jadi 0, 50-nya kita coret jadi 10. Nah, karena lagi-lagi di instansi P hasilnya sisa 0, jadi itu kita silang lagi dia. Yang pabrik yang ongkos 15 kita silang, pabrik X ongkos 12 kita silang. Lanjut lagi kita cari yang selisihnya besar lagi. Itu karena di situ ada 5, ada 25, kita pilih yang kita pilih yang angka depannya itu lebih besar. Itu kan ada 12 di situ, 12 lebih besar daripada 10. Jadi kita pilih yang di pabrik X dulu, karena di pabrik X dulu. Karena di pabrik X tinggal satu ongkos saja yang tersisa, yang masih belum terisi. Jadi kita bikin di ongkos yang 7, yang kita isi. Karena QS lebih kecil daripada QD, jadinya kita bikin ongkos 7 kita isi jadi 60. 60-nya kita coret jadi 0. Terus 110-nya kita coret jadi 50. Terus habis itu kita lanjut lagi ke yang 5 selanjutnya, yang angka 10. Yang depannya 10 itu di pabrik O. Pabrik O lagi-lagi cuma terisi di ongkos 10 saja. Dan jumlah QS lebih kecil daripada jumlah KID. Karena kan di situ QS-nya 10, KID-nya 50. Jadi kita ambil yang paling terkecil. Kita ambil berarti ongkos 10 jadi 10 isinya, isi kotaknya. Terus habis itu 10-nya dicoret jadi 0. 50-nya dicoret jadi 40. Nah, terus tinggal satu. Selanjutnya itu kita cari lagi. Ini kan tinggal satu-satu nih. Dua-duanya satu. Tetap kita cari yang paling depannya itu paling besar. Itu ada 9 di pabrik E. Di pabrik E itu yang tinggal terisi hanya di instansi C, yaitu dengan ongkos 8. Dengan QS 40 dan QD 40. Jadi kita taruh 40. Habis itu kita coret QS 4 menjadi 0. Ini 40 jadi 0. Terus setelah semuanya sudah terisi kotak-kotaknya, itu kita jumlahkan, kita hitung total
perhitungannya itu ada 50 kali 9 ditambah 40 kali 8 ditambah 60 kali 7 ditambah 10 kali 10 ditambah 40 kali 5. Dan di sini ada perhitungannya yaitu 450 ditambah 320 ditambah 420 ditambah 100 ditambah 200 sama dengan 1490. Itu hasilnya. Selanjutnya yang terakhir ada metode stepping stone. Pertama-tama untuk mengerjakan metode stepping stone ini kita harus mengerjakan metode NWC dulu. Karena tadi kita udah ngerjain metode NWC dan sudah dijelaskan juga, kita langsung terapin aja ya guys. Sini yang 50 dicoret, 90 jadi 40, 50 0, disilang-silang. Setelah metode NWC-nya ini sudah terisi semua kolomnya dan sudah selesai, dan sudah nol semua QS dan QD-nya, kita selanjutnya ke langkah batu loncatan bahasanya. Selanjutnya itu kita bikin searah jarum jam pabrik pabrik E di instansi T. Itu yang di ongkos 15. Ongkos 15 kita turun ke ongkos 5. Kenapa kita turun langsung ke ongkos 5? Kenapa tidak ke ongkos 12? Karena kalau sama-sama kolomnya kosong, itu tidak boleh diisi kayak gitu. Jadi harus yang kosong dengan yang terisi gitu. Jadi dari kolom 15 ke kolom 5, ongkos 5. Terus dari ongkos 5 ke ongkos 10. Dari ongkos 10 ke ongkos 8. Kenapa tidak ke ongkos 7? Karena kita mau membalikkan lagi ke ongkos 15. Maaf ya, ke ongkos 15. Dan terus di situ ada plus min plus min. Terus eh, setelah udah diginiin, kita bikin perhitungannya itu ada di, kan tadi di pabrik E dan di instansi T. Jadi ET sama dengan plus 15 min 5 plus 10 min 8 sama dengan 12. Terus kita lakuin kayak tadi lagi dengan pabrik dan instansi yang berbeda, yaitu selanjutnya di pabrik X dan instansi T. Mulai dari ongkos 12 ke ongkos 5. Dari ongkos 5 ke ongkos 10. Ongkos 10 ke ongkos 7. Ongkos 7 ke ongkos 12. Itu plus min. Bikin plus minnya. Terus jadilah perhitungan seperti ini. XT sama dengan plus 12 min 5 plus 10 min 7 sama dengan 10. Selanjutnya kita ulangin lagi cara kayak tadi, pengerjaan yang kayak tadi, tapi kita dari pabrik O ke instansi N. Jadi ON. Itu dari ongkos 20 ke ongkos 10. Panahnya ke ongkos 10. Terus dari ongkos 10 ke ongkos 8. Ongkos 8 ke ongkos 9. Ongkos 9 balik ke ongkos 20. Jadi plus min. Jadi perhitungannya seperti ini. ON sama dengan, gimana ya? ON sama dengan plus 20 min 10 plus 8 min 9 sama dengan 9. Oke, selanjutnya kita ulangin lagi kayak tadi. Itu dari pabrik X ke instansi N. Itu ada di ongkos 25 menuju ongkos 7. Selanjutnya ke ongkos 7 ke ongkos 8. Ongkos 8 ke ongkos 9. Ongkos 9 ke ongkos 25 lagi. Itu plus min dari yang ongkos 25. Selanjutnya perhitungannya itu adalah seperti ini. XN sama dengan plus 25 min 7 plus 8 min 9 sama dengan 17. Karena dari perhitungan keempatnya tidak ada yang negatif, kayak tadi ET sama dengan plus 15 min 5.
plus 10 min 8 sama dengan 12, XT sama dengan plus 12 min 5 plus 10 min 7 sama dengan 10, ON sama dengan plus 20 min 10 plus 8 min 9 sama dengan 9, XN sama dengan plus 25 min 7 plus 8 min 9 sama dengan 17. Karena di soal yang kita buat ini tidak ada hasil yang negatif, jadi kita tidak perlu mengulang langkahnya itu dari awal. Tapi kalau misalnya jumlahnya ada yang negatif, kita harus mengulang dari awal dari langkah batu loncatan pertama. Terus perhitungannya selanjutnya kita hitung aja sejumlahnya semuanya kayak yang pertama dengan kolom-kolom yang sudah berisi tadi itu ada 50 dikali 9 ditambah 40 dikali 8 tambah 60 dikali 7 tambah 10 kali 10 ditambah 40 dikali 5 sama dengan 450 ditambah 320 ditambah 420 ditambah 100 ditambah 200 maka totalnya 1490 dan itu sama kayak NWC dan FAM hasilnya. Pasti. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Anastasia dan rekan saya Saya Natalia. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gini,